Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam video kali ini, saya akan membahas kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi, yang mana dalam kitab ini ada cerita yang perlu saya bahas karena cerita ini sangat luar biasa menurut saya. Kitab yang akan saya bahas adalah kitab Uqudul Almas, kitab Manaqib Habib Ahmad bin Hasan Al-Athos. Nah, dalam kitab Uqudul Almas ini ada satu cerita di mana ada salah satu Habib yang tiap malam ini melakukan ibadah dengan overdosis. Bahkan kalau saya jangkau dengan jam, ini hitungannya tidak cukup, karena melakukan pembacaan Yasin tiap malam dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, karena ibadah yang luar biasa dan tidak mampu saya jangkau dengan logika, maka saya pun tertarik untuk membahasnya. Namun sebelum saya masuk pada kajian kitab Uqudul Almas, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dibawa oleh klan atau golongan yang mengatasnamakan cucu Rasul. Jadi dalam kitab Uqudul Almas yang akan saya bahas ini adalah dalam halaman 82, di mana ada salah satu Habib yang tiap malam ini melakukan mujahadah dengan membaca surat Yasin dengan jumlah yang sangat banyak. Tentu ini adalah ibadah yang overdosis, atau dalam bahasa Arabnya itu hulu. Hulu itu adalah ibadah yang berlebihan. Bahkan agama ini melarang setiap umatnya untuk tidak melakukan ibadah secara berlebihan. Alasannya, agama begitu peduli terhadap waktu kita. Agama juga begitu peduli terhadap kesehatan kita. Agama juga begitu peduli terhadap kesosialan kita. Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Di samping harus berbaur dengan orang lain, ada waktu-waktu khusus untuk istri misalnya, untuk anak-anak misalnya, dan yang tak kalah penting adalah untuk bekerja. Nah, ketika kita melakukan ibadah dengan cara yang berlebihan atau hulu, maka akan sangat merusak kesehatan. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, tentu ini tidak akan maksimal, dan itu justru akan merusak kesehatan kita. Karena itulah agama melarang siapapun yang melakukan ibadah secara hulu atau berlebihan. Bahkan hadis Rasulullah sendiri menyatakan dengan tegas terkait larangan umatnya agar tidak melakukan beribadah secara berlebihan. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Saya baca teksnya.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amrin qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alam uhbar annaka takumul laila wa tasumun nahara kuntu bala qala fala taf'al kum wanam wasum wa aftir fa inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainika alaika haqqan wa inna li zawrika alaika haqqan wa inna li zawjika alaika haqqan. Hadis ini dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah menemuiku, lalu beliau bersabda, aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari. Benarkah itu? Tanya Rasulullah. Kemudian aku menjawab, benar. Kemudian Rasulullah bersabda, jangan berlaku demikian. Bangun dan tidurlah. Puasa dan berbukalah. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Sesungguhnya matamu memiliki hak atasmu. Tamumu memiliki hak atasmu. Dan istrimu memiliki hak atasmu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sangat jelas menegur Abdullah bin Amr, yang mana Abdullah bin Amr ini melakukan ibadah dengan cara berlebihan. Rasulullah justru merespon dengan respon yang tidak senang. Artinya hadis ini sebagai teguran untuk kita semua bahwa ibadah pun ada tata caranya. Dan seseorang yang melakukan ibadah dengan cara berlebihan, ini kan malah dipuji oleh agama, tetapi justru ditegur oleh agama. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan, agama begitu peduli dengan kesehatan kita. Agama begitu peduli dengan waktu kita. Agama begitu peduli dengan tamu-tamu kita. Dan agama begitu peduli dengan anak atau istri kita. Artinya bahwa anak dan istri ini juga butuh perhatian dari kita. Sehingga ketika kita melakukan ibadah dengan cara berlebihan, ini waktu kita akan terkuras habis. Tidak ada waktu lain untuk melakukannya. Karena alasan itulah agama menganjurkan setiap pemeluknya agar melakukan ibadah dengan cara yang wajar-wajar saja. Jadi ini justru larangan dari agama. Nah, ketika kitab-kitab Ba'alawi, torekoh-torekoh Ba'alawi, ini seringkali menuliskan keramat-keramat yang luar biasa, di mana para wali-wali mereka atau syekh-syekh mereka ini melakukan ibadah yang hulu atau ibadah yang berlebihan. Ini justru larangan dari agama. Nah, dalam kitab Uqudul Almas, halaman 82, ini dikatakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos ini tiap malam melakukan mujahadah dan pikiran dengan membaca surat Yasin dengan jumlah yang sangat banyak. Saya baca teksnya, dan teksnya akan saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya kaji, apa yang saya sampaikan, ini benar-benar mengambil dari kitab Ba'alawi, bukan saya ngarang. Saya baca teksnya, wakana al-habibu Abu Bakr bin Abdillah al-Attos lahu mujahadatun wa adkarun wa kana warodahu kula laylatin qira'ata Yasin alfa marratin sumak tasoro
akhira umrihi ala mi'ataini wa khamsina maratan kulla lailatin. Qala sayhuna walam natli ala syai'in min auradihi al-ukhra au kama qala. Jadi bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini tiap malam ini melakukan mujahadah dan zikiran, yang mana mujahadahnya yaitu dengan membaca surat Yasin 1000 kali setiap malam. Jadi Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini tiap malam melakukan pembacaan Yasin 1000 kali. Kita hitung ya pakai jam. Misalkan Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini mulai membaca surat Yasin ini dari jam 6 malam sampai pagi jam 6 juga, berarti 12 jam. Full itu non-stop. Oke, katakanlah karena sudah sangat hafal atau begitu cepat membacanya, dalam satu surat Yasin katakanlah cukup menghabiskan waktu 1 menit. Walaupun menurut saya tidak mungkin, tapi saya hitung 1 menit saja. Kalau dihitung satu surat Yasin 1 menit, berarti dalam 1 jam ini khatam 60 kali surat Yasin. Nah, ketika dikali 12 jam, berarti cuma menghatamkan 720 surat Yasin. Ini bacaannya entah seperti apa. Saya tidak bisa membayangkan ketika membaca satu surat Yasin cukup dijangkau dengan waktu 1 menit saja. Ini saya tidak bisa membayangkan seberapa cepatnya. Karena menurut saya juga tidak mungkin membaca surat Yasin dalam jangka waktu 1 menit. Ini saya rasa tidak mungkin. Tetapi saya hitung 1 menit. Kalaupun Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas membaca surat Yasin dalam 1 menit khatam 1 kali pun selama 12 jam dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, ini aja menghatamkan 720 surat Yasin. Ini non-stop, nggak beranjak, artinya nggak ada jeda. Nah, apakah ketika tiap malam dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi selalu membaca surat Yasin 1000 kali dan tidak pernah beranjak, kebelet pipis misalnya, kebelet BAB misalnya, ini kan perlu dibahas juga. Nah, makanya pernyataan dalam kitab Uqudul Almas halaman 82, di mana Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini mujahadah tiap malamnya membaca surat Yasin 1000 kali. Ini sebuah pernyataan yang berlebihan menurut saya. Ini nggak mungkin. Dan andaikan ini mungkin, ini pun larangan dari agama, bukan anjuran, larangan. Itulah alasannya kenapa saya membahas kitab-kitab Ba'alawi, baik yang berhubungan dengan cerita khurafatnya maupun yang berhubungan dengan amaliyah torekohnya yang hulu atau berlebihan. Kemudian saya lanjut. Kemudian di akhir hayatnya, artinya di usia yang sudah sepuh, Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini mengurangi mujahadahnya yang tadinya 1000 menjadi 250 tiap malam. Ini di usia yang sudah sepuh, yang tadinya jumlahnya 1000 ini dikurangi menjadi 250. Dan dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini tidak pernah melakukan mujahadah dengan bacaan-bacaan yang lain selain membaca surat Yasin 1000 kali tiap malam. Hikmah dari cerita dalam kitab Uqudul Almas halaman 82, di mana torekoh-torekoh Ba'alawi seringkali melakukan ibadah dengan cara hulu. Ini membuktikan bahwa klan Ba'alawi ini lebih mengandalkan riyadhah,
lebih mengandalkan mujahadah, lebih mengandalkan pikiran. Padahal yang namanya ibadah itu tidak melulu itu. Artinya, pikiran ya ibadah, mujahadah ya ibadah, hidup bersosial ya mujahadah, tidur pun beribadah, makan pun beribadah, menemui tamu juga beribadah, menjaga anak, memperhatikan istri juga ibadah. Semua jika diniati ibadah maka akan menghasilkan pahala. Jadi kenapa kita perlu repot-repot dengan melakukan ibadah mujahadah tiap malam membaca surat Yasin 1000 kali? Toh setiap apa yang kita lakukan, selagi hal-hal itu baik dan kita niati sebagai ibadah pun nilainya ibadah. Sosial, kita niati ibadah ya menjadi pahala. Menemui tamu, kita niati ibadah pun menghasilkan pahala. Bekerja untuk menafkahi keluarga, jika kita niati ibadah pun menghasilkan pahala. Jadi untuk apa kita repot-repot melulu melakukan ibadah, membaca surat Yasin 1000 kali tiap malam? Ini menyiksa banget. Dan ini justru larangan dari agama. Rasulullah sendiri melarang. Dan saya lebih memilih sabda Rasulullah, karena Rasulullah itu junjungan kita. Rasulullah adalah nabi yang membawa risalah Allah. Dan Al-Quran juga menyatakan, artinya Al-Quran kan menyatakan bahwa Islam datang untuk umatnya, ini bukan untuk menyusahkan. Islam datang ini justru memberi kabar gembira. Jadi kesimpulan dari pembacaan kitab Uqudul Almas halaman 82, ini sebagai peringatan lah kepada penonton video saya ini. Kita memang dianjurkan beribadah karena kita adalah hamba, tetapi kita tidak dianjurkan melakukan ritual-ritual ibadah dengan cara berlebihan, karena waktu kita ini harus dibagi-bagi dengan urusan lain. Ketika kita melulu melakukan ibadah yang spiritual kayak mujahadah atau pikiran, dan tiap malam itu kita duduk tak bangun-bangun sepanjang malam dari jam 6 sampai jam 6 pagi, ini betapa menyiksanya, ini betapa membosankannya. Itulah karena alasan itulah agama melarangnya. Dan apa yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos, di mana tiap malam mampu membaca surat Yasin 1000 kali, ini menurut saya sebuah pernyataan yang berlebihan. Karena tidak mungkinlah satu malam 12 jam ini mampu menghatamkan surat Yasin. Karena tak hitung, dalam 1 menit khatam saja cuma menghasilkan 720 kali khatam. Itu 1 menit loh. 1 Yasin 1 menit itu cuma menghatamkan 720. Dan untuk menghatamkan 1 Yasin 1 menit ini juga menurut saya sangat mustahil. Tetapi kemustahilan ini saya pakai untuk menghitungnya, pun masih tetap nggak cukup untuk menghatamkan 1000 Yasin. Karena itulah saya menyimpulkan bahwa cerita dalam kitab Uqudul Almas ini hanya untuk hebat-hebatan saja dan tidak pernah terjadi. Karena mustahil tiap malam menghatamkan 1000 Yasin, itu mustahil. Saya akhiri kajian kitab Uqudul Almas halaman 82. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.